Selamat pagi, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, juga anak-anakku. Kita berjumpa kembali untuk membahas satu masalah yang cukup penting, yaitu mengenai adanya tuduhan bahwa Yesus Kristus itu hanya diutus untuk orang Israel. Karena Yesus Kristus hanya diutus untuk orang Israel, itu berarti pesan-pesan atau ajaran-ajarannya boleh tidak digubris oleh orang yang bukan Israel. Ya. Jadi sekali lagi, itu adalah tuduhan bahwa Yesus hanya diutus untuk Israel. Dengan demikian, orang yang bukan Israel tidak perlu menggubris pesannya atau ajarannya Yesus. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan itu sering kita dengar, utamanya dari rekan-rekan Muslim. Ya. Seandainya saja tuduhan itu tidak membawa-bawa Alkitab, maka saya sih bisa cuek saja, saya biarin saja ya. Tetapi karena tuduhan-tuduhan itu membawa-bawa Alkitab, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya pesan yang di dalam Alkitab. Ya. Jadi sekali lagi, karena membawa-bawa Alkitab, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan bagaimana pesan yang sesungguhnya, ya, supaya saudara-saudara sekalian tidak salah tangkap. Ya. Penjelasan saya ini saya sampaikan dengan tempo yang lambat. Kalau Anda kurang sabar atau Anda mau lebih cepat, Anda bisa percepat kecepatan YouTube Anda supaya kalimat yang saya sampaikan temponya bisa lebih cepat. Ya. Baik, ayat yang dipakai oleh para penuduh itu diambil dari Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Bunyinya begini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi menurut ayat ini, Yesus memang berpesan kepada murid-muridnya agar mereka hanya menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya. Menurut ayat ini, memang Yesus menyuruh murid-muridnya menyampaikan Injil kepada orang Israel. Ya. Lalu ada lagi ayat yang lain, Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sekali lagi, di ayat ini, ya, pada kalimat ini Yesus sedang menekankan bahwa dia hanya diutus untuk orang Israel. Ya, peristiwa ini terjadi ketika ada seorang janda yang meminta berkat dari Yesus, tetapi Yesus mengatakan hal ini, walaupun pada akhirnya Yesus memberkati juga orang yang meminta berkat darinya, walaupun dia bukan orang Israel. Ya, pada akhirnya Yesus memberkati mereka, memberkati dia. Di ayat 28 dinyatakan hal itu, ya. Nah, dua ayat tadi digunakan oleh penuduh-penuduh untuk kemudian mengklaim bahwa Yesus hanya nabi, hanya utusan untuk Israel saja. Bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, bangsa-bangsa lain boleh mengabaikan pesannya Yesus. Ya. Baik, saya akan memulai penjelasan ini. Suatu kali, sekitar tahun 45, ya, sebelum perang kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, ada terjadi pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia, TNI atau ABRI, dengan tentara Jepang. Nah, tentara Jepang terpukul mundur dan mereka pun terbelah. Sebagian kecil masuk ke hutan, sedangkan sisanya berhasil kembali ke markasnya.
Yang masuk ke hutan ini hanya beberapa orang tanpa membawa alat komunikasi. Sementara yang kembali ke markas, karena di sana perlengkapannya lengkap, maka dia mendapatkan informasi secara up to date. Ya. Dia tahu perkembangan apa yang terjadi di dunia luar, ya. Sehingga mereka suatu kali ditarik mundur pulang ke bangsanya karena perang sudah selesai. Sementara beberapa orang yang masuk ke hutan tanpa perlengkapan komunikasi terus berpikir bahwa zaman yang dia hidup ini adalah zaman perang, terus begitu. Ya, dia makin lama makin masuk ke dalam hutan karena mereka takut kalau ketemu musuh, jumlah mereka sedikit, mereka akan kalah. Jadi terus yang ada di pikiran mereka, ini zaman perang. Kalau aku ketemu orang, aku bisa dibunuh. Karena itu musuhku, begitu terus. Ya, tentu kita akan tertawa mendengar kisah ini. Ya, kisah ini. Kegagalan seseorang untuk mengupdate informasi akan membuat orang itu berpikir secara tidak normal. Nah, supaya normal bagaimana? Informasi yang diterima haruslah up to date. Ya, terus mengikuti perkembangan informasi. Begitulah saya mencoba menggambarkan orang-orang penuduh tadi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanya nabi orang Yahudi saja. Orang ini pasti tidak melakukan update informasi. Informasi hanya sepenggal, kemudian dia pegang mati, dan dia tidak mendapatkan atau menolak mendapatkan informasi yang baru. Itu sebabnya orang yang seperti ini, cara berpikirnya akan tidak normal. Nah, saya akan jelaskan dengan memberikan informasi yang up to date. Menambahkan informasi yang up to date, supaya penuduh-penuduh ini menjadi tidak lagi menuduh, menjadi tercerahkan, sehingga dia tidak lagi berpikir seperti itu. Nah, perlu Anda tahu, ayat-ayat yang digunakan untuk menuduh tadi diambil dari kitab Matius. Nah, kitab Matius ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga Matius pasal 1, Matius 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu menunjukkan sekalian kronologi, urutan waktu. Ya, jadi Matius 1 terjadi lebih dulu, kemudian Matius kedua terjadi kemudian, Matius 3, seterusnya, dan demikian seterusnya. Jadi urut waktunya, kronologi, tidak mencolot-mencolot, begitu ya. Tidak mencolot-mencolot, disusun secara urut. Nah, kalau tadi ayat yang dipakai oleh penuduh-penuduh itu, Matius pasal 10 dan pasal 15, mari kita melakukan update informasi dengan membaca di dalam Matius pasal 21. Ya. Kalau pasal 21 berarti peristiwanya adalah kemudian setelah pasal ke-15. Ya. Di dalam Matius pasal 21, ya, mulai ayat yang ke-33, itu diceritakan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Jadi suatu kali ada tuan tanah yang punya tanah yang luas, tuan tanah ini hendak pergi ke luar kota, maka tanah ini dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Jadi kebunnya dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Nah, tiba waktu panen, hampir waktu panen ya, tuan ini menyuruh utusannya untuk, ya tentunya ada hasil panen yang bisa dinikmati oleh tuannya. Tetapi hamba-hamba itu yang disuruh justru dipukul, dibunuh, dan sebagainya. Diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian tuan ini akhirnya menyuruh anaknya untuk datang ke kebun anggur, ke kebun, ya, menemui penggarap-penggarap tadi. Anaknya sekalipun dibunuh. Ya.
Lalu dari perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada orang yang mendengarnya, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Pertanyaan Yesus. Lalu orang yang mendengar itu berkata, oh, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ini tanggapan orang-orang ketika mendengar penjelasan dari Yesus yang berupa perumpamaan. Mereka paham betul maksud perumpamaan itu. Ya, sehingga mereka katakan penggarap-penggarap kebun ini kurang ajar, maka harus dibinasakan, lalu kebun itu harus diserahkan kepada penggarap lain yang akan memberikan hasil. Nah, Yesus menegaskan di dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, tidak ada kata lain, maaf saya tadi keliru. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kisah ini menegaskan adanya perubahan arah. Kalau dulu dipercayakan kepada penggarap-penggarap kebun, tetapi karena penggarap-penggarap kebun ini berlaku curang, berlaku kurang ajar, maka akhirnya oleh tuan yang memiliki kebun itu, penggarap-penggarap itu pun diganti oleh bangsa lain yang mau menghasilkan sesuatu bagi pemilik tanah itu. Jadi ada perubahan. Ya, dulu penggarap-penggarap yang ditentukan memang sudah ada, tetapi akhirnya berubah kepada siapa saja, kepada bangsa-bangsa yang mau menggarap dan mau menghasilkan tanah untuk tuan pemilik tanah itu. Jadi Anda tahu, runtutan kisahnya memang benar pernah suatu kali Yesus berkata atau berpesan kepada muridnya, bahkan menegaskan bahwa dirinya dan para murid itu diutus hanya untuk orang Israel. Tetapi selanjutnya ada perubahan. Sehubungan dengan penolakan bangsa Israel terhadap Yesus, terhadap pekabaran yang dibawa itu, maka Injil kebenaran itu pun diberikan kepada bangsa-bangsa yang mau menggarap kebun tuan rumah itu. Ya. Jadi ada perubahan di sini. Inilah informasi terbaru yang Anda harus tahu. Dengan informasi terbaru ini, Anda tidak lagi berpikir kolot, berpikir kuno. Ya. Sudah ada informasi terbaru yang Anda harus dengar. Saya lanjutkan, itu tadi Matius pasal 21. Saya akan teruskan dengan Matius pasal yang ke-22. Ini juga menunjukkan urutan peristiwa yang tercatat dalam Matius 22 ini pasti setelah apa yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-10 maupun ke-15. Ini perumpamaan tentang pesta kawin. Pada suatu kali, ada seorang raja yang mengadakan perjamuan pernikahan anaknya. Nah, namanya juga raja, maka undangannya tentu terbatas. Ya, orang-orang tertentu sudah ditentukan untuk diundang dengan undangan khusus. Tetapi pada hari H, ya Matius 22, Anda bisa lihat mulai ayat 1, pada hari H, orang-orang yang diundang itu menyatakan tidak bisa datang karena berbagai macam alasan. Maka raja itu berpesan kepada para hamba-hambanya, panggil orang-orang yang kamu temui di jalan, kasih mereka undangan. Jadi lihat, ada perubahan. Tadinya yang diundang adalah orang-orang tertentu. Tetapi karena orang yang diundang itu tidak mau datang, maka undangan itu pun disebar kepada
semua orang yang ditemui oleh para hamba itu. Inilah informasi terbaru yang harus diketahui. Ya, kalau Anda tidak tahu informasi terbaru ini, Anda seperti tentara Jepang yang menganggap sekarang ini zaman perang masihan. Maka Anda berpikir tidak normal. Di zaman damai Anda berpikir perang. Kebalik-balik nanti apa yang akan Anda lakukan, ya. Baik, dari Matius 21 dan Matius pasal 22 tadi, kita mengerti ternyata ada perubahan. Ya, dulu memang Israel lah yang dipilih. Penggarap-penggarap yang pertama memang Israel. Undangan-undangan khusus memang diberikan kepada Israel. Tetapi sehubungan dengan penolakan Israel, maka kebun itu diserahkan kepada bangsa-bangsa yang mau menghasilkan buah. Dan undangan itu diserahkan untuk semua yang ditemui yang mau datang ke pesta itu. Ya, ini informasi terbaru yang harus diupdate oleh para penuduh-penuduh tadi. Baik, itu adalah Matius 21 dan 22. Saya tambah dengan Matius pasal 24. Ya. Ini adalah pernyataan Yesus, Matius 24, berarti peristiwanya setelah Matius 5, setelah Matius 15, 10, setelah Matius 21, setelah Matius 22, sekarang Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil kerajaan ini mesti diberitakan kepada seluruh dunia, kepada semua bangsa. Ini pernyataan dari Yesus Kristus. Jadi, apa yang dinyatakan Yesus di dalam Matius 21 dan Matius 22 tadi tentang perumpamaan kebun anggur dan perumpamaan perjamuan nikah, sinkron atau relevan dengan penegasan Yesus di dalam Matius 24 ayat 14 ini. Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia, kepada segala bangsa. Anda sudah mulai tahu arahnya? Anda sudah mulai tahu bahwa informasi yang Anda miliki tidak up to date? Ya, kadaluarsa, ya. Saya sudah menyampaikan informasi terbaru. Kalau Anda masih kurang jelas juga, Anda bisa baca Matius 28 ayat 19. Ini adalah pernyataan Yesus yang senada. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, saya tidak melanjutkan ke kalimat berikutnya, karena poin yang akan saya sampaikan ya ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus. Jadi pernah ada perintah di mana Yesus hanya menyuruh para rasul bekerja menginjil hanya untuk orang Israel, tetapi peristiwa itu sudah kadaluarsa. Perintah yang terbaru yang berlaku sampai sekarang adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Ya. Ada yang berkata begini, Matius 28 itu kan ayatnya bermasalah, itu ayat palsu. Ada yang berkata begitu. Ya. Para pengkritik Alkitab ada yang menyampaikan pandangan itu. Tetapi perlu Anda tahu bahwa pesan di dalam Matius 28 ini bukan berdiri sendiri. Artinya bukan hanya Matius yang mencatat pesan ini. Markus juga mencatat pesan ini, kitab Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat 15 menuliskan, lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kalau Anda meragukan Matius pasal ke-28 ayat 19,
Anda boleh lari ke Markus 16 ayat 15. Menyatakan hal yang senada bahwa Yesus mengutus untuk menginjil kepada semua bangsa di seluruh dunia. Ya. Baik. Kalau Anda kurang juga, Anda juga bisa baca pesan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Yesus berkata begini ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi pesan senada dengan yang ada di Matius 28 ayat 19, terdapat dalam Markus 16 ayat 15, juga Lukas 24 ayat 47. Ya. Tertulis juga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini mengutip kata-kata Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Anda tidak perlu ragu bahwa informasi yang terbaru mengatakan bahwa Yesus berpesan agar Injil kebenaran ini disampaikan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Ya, semua bangsa, tidak terkecuali. Ya, ini adalah informasi terbaru yang sudah saya sampaikan. Seandainya Anda belum mendengar informasi terbaru, saya masih bisa memaklumi. Anda seperti tentara Jepang yang tidak update informasi, yang hidup di hutan. Maka Anda akan terus berpikir tentang perang. Ya. Tetapi, kalau informasi ini sudah disampaikan kepada Anda, dan Anda tidak mau mengubah pandangan Anda tetap memberitakan bahwa Yesus itu hanya utusan untuk Israel, maka maaf saya katakan, Anda seperti orang yang mengais-ngais sampah. Kenapa saya katakan mengais-ngais sampah? Karena Anda sudah mendapatkan informasi tentang hal yang baru tetapi Anda menolak. Ya. Anda lebih memilih menyimpan, memelihara informasi yang sudah kadaluarsa. Dan informasi yang sudah kadaluarsa itulah sampah. Jadi sekali lagi, kalau Anda dengan informasi terbaru ini yang asalnya dari Alkitab juga, Anda tetap berpikir dan menyebarkan informasi sesat bahwa Yesus hanya untuk Israel, maka Anda tidak lebih dari seorang yang mengais-ngais sampah. Nah, setelah Anda tahu bahwa Yesus adalah pesannya ini harus menyebarkan Injil ke segala bangsa, sekelumit saja apa sih yang disampaikan oleh Yesus? Maka Anda harus belajar. Anda harus baca. Apa pesan Yesus yang harus disampaikan kepada segala bangsa itu? Anda harus pelajari. Dan di mana Anda akan pelajari pesan Yesus itu? Tidak ada tempat lain. Anda harus pelajari Alkitab. Mungkin Anda berkata, oh saya mempelajari pesan Yesus dari buku yang lain. Ya, buku apa itu terserah. Ya, saya mau katakan, suatu kali kalau kita pernah bersekolah dulu, kita ada pelajaran, karena saya saya sudah tua dan pelajaran dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, di dalam pelajaran PMP itu ada sekelumit kisah Bung Karno. Sekelumit saja kisah Bung Karno. Tetapi setelah dewasa saya tahu untuk mengenal Bung Karno itu bukan hanya lewat buku PMP yang menceritakan sekelumit tentang Soekarno.
Tetapi lebih bagus lagi kalau membaca biografinya atau autobiografinya Soekarno. Ya, Anda paham? Yang satu buku PMP kelas SMP yang hanya menceritakan sekelumit tentang Soekarno, sementara yang satunya biografi lengkap tentang Soekarno. Ya. Kalau Anda sungguh beriman kepada Yesus, di mana Yesus sudah menyatakan bahwa kebenaran ini untuk disampaikan ke segala bangsa, maka jangan berhenti membacanya sampai sekelas buku SMP saja. Anda mesti mempelajari biografinya Yesus. Biografinya Yesus ada di mana? Ada di Alkitab ini. Jangan malu mengakui. Ya. Kebenaran itu mesti disampaikan secara lurus. Jangan takut melawan arus. Ya. Jika Anda benar mengimani Yesus Kristus, maka Anda harus belajar pesan-pesannya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.